Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salwaziza Ilham dengan NIM 255019266. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang roadmap menjadi farmasi unggul yang telah dibawakan oleh Bapak APT Wildan Alfian Hakim, S-Farm M-Farm. Nah, jadi beliau ini seorang apoteker dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di industri farmasi, khususnya di bidang quality assurance, audit, dan regulatory. Nah, beliau ini pernah juga bekerja di Bio Farma dengan dengan berbagai posisi, serta beliau menempuh pendidikan apoteker di Unjani dan S2 Farmasi Industri di ITB. Dan di sini ada profil beliau. Kemudian di slide selanjutnya ini, saya bakal ngejelasin juga eh, sedikit roadmap atau peta jalan bagaimana seorang mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk menjadi farmasis unggul. Nah, saya juga mengibaratkannya perjalanan ini seperti sebuah game yang ada level-levelnya yang harus kita lalui, skill yang harus kita ditingkatkan hingga akhirnya kita siap menghadapi tantangan-tantangan besar di dunia nyata. Oke. Nah, peran farmasis itu, seorang farmasis memiliki banyak peran. Ada yang bekerja di klinik, di industri, di lembaga regulasi, akademisi, atau peneliti. Dan juga di komunitas, apapun jalurnya, seorang farmasis yang unggul harus punya tiga hal. Nah, tiga hal ini ada ada kompeten, kredibel, dan inovatif. Nah, itu tuh kunci untuk bisa dipercaya sekaligus memberi dampak nyata. Selanjutnya, eh, di level pertama ini, sebagai star as novice ya. Level pertama ini adalah saat kitanya masih jadi mahasiswa baru di tahap ini tuh ada tiga hal yang harus diprioritaskan. Yang pertama itu ada growing mindset atau pola pikir yang berkembang. Lalu yang kedua itu kita harus siap belajar hal baru. Lalu kemudian kita itu kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi dalam berbagai situasi. Yang ketiga itu critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Nah, tiga ini tuh fondasi yang akan kita gunakan di level-level berikutnya. Selanjutnya, di level kedua itu, kita mulai meningkatkan skill kita, skill teknis seperti pengetahuan farmasi, regulasi, tapi jangan lupa juga skill lainnya seperti literasi digital, terus data manajemen. Selain itu tuh, kita tuh ada soft skill juga seperti komunikasi, kepemimpinan, dan anggap aja kita tuh kayak lagi mengupgrade statistik karakter kita di game. Oke, di slide selanjutnya ini, kalau di game itu ada misi tambahan. Kalau di dunia nyata itu ada organisasi, internship, klub, dan kegiatan volunteer. Semua ini akan memberikan pengalaman baru, memperluas koneksi, dan menambahkan nilai tambahan saat nanti masuk ke dunia kerja. Jadi jangan cuma kayak kuliah pulang, tapi memanfaatkan kesempatan di kampus untuk berkembang lebih jauh. Di level keempat itu ada unlock future maps. Nah, di level ini kita mulai memikirkan masa depan. Dunia farmasi sekarang tuh sudah masuk ke era digital dan bioteknologi. Jadi mahasiswa itu eh, harus mulai belajar bagaimana sih memanfaatkan teknologi sekaligus berpikir jangka panjang untuk masa depan industri farmasi dan kesehatan. Oke, next di level kelima adalah membangun personal branding kita. Caranya itu dengan mengembangkan CV, terus mengoleksi sertifikat, atau membuat portofolio. Selain itu, jangan ragu juga untuk mencari mentor atau meminta nasihat. Dan yang tidak kalah penting juga, kita tuh harus jaga kesehatan fisik,
dan mental. Dan ingat ya, kita tidak bisa menjadi unggul kalau tidak seimbang antara akademik dan karir. Oke, di teks selanjutnya itu level 6. Ada boss fight. Nah, di level terakhir ini kita menghadapi ujian besar mulai dari ujian semester, skripsi, persaingan karir. Cara menghadapinya itu dengan kita memanfaatkan semua skill yang udah kita bangun sejak level pertama itu level 1 sampai level 5. Dan kita menjaga jaringan dan support system serta harus menerapkan friendship lifelong learning. Dengan begitu, setiap tantangan yang bisa kita hadapi dengan lebih siap. Nah, kemudian slide selanjutnya itu victory. Nah, kalau kita bisa melalui semua level ini, artinya kita siap menjadi farmasis unggul. Tapi ingat, ini tuh bukan akhir, melainkan awal dari petualangan baru. Jadi, mari kita siapkan sejak sekarang untuk menjadi game changer di bidang kita masing-masing. Oke, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.